Jadi hari ini kita dengan stakeholder Dinas Pendidikan dan Ketua Tim Gugus Tugas atau yang mewakili Tim Gugus Tugas, Kepala Dinas Kesehatan, kita melaksanakan rapat untuk merencanakan skenario tatap muka di bulan November. Jadi hasilnya adalah yang pertama, dari Tim Gugus Tugas merekomendasikan untuk jenjang SMP lebih dahulu. Jadi untuk jenjang SMP lebih dahulu mungkin di minggu pertama, minggu 2 lah kita lihat dari situ. Karena ada beberapa persiapan yang memang harus kita lakukan. Nah, itu yang pertamanya. Terus yang kedua, nanti sekolah yang akan melaksanakan tatap muka ini harus melakukan beberapa macam ya, terutama prosedurnya sesuai dengan SKB 4 Menteri. Nah, nanti teknisnya bagaimana nanti kita jelaskan ya, silakan aja nanti bisa mengakses di Dinas Pendidikan karena nanti ada banyak hal tuh. Contohnya adalah persiapan protokol kesehatan dan juga budaya sekolahnya. Nah, budaya sekolah harus dirubah. Contoh budaya sekolah kan, kalau biasanya anak-anak masuk sekolah dia salaman dengan guru. Nah, ini harus kita delay dulu untuk tahun ini, untuk masa ini karena tidak diperbolehkan ada kontak fisik. Nah, itu kan salah satu budaya sekolah. Nah, budaya sekolah nanti akan harus ada perubahan dan juga tempat cuci tangan dan yang lain-lain harus dipersiapkan. Jadi intinya kita memang ada persiapan khusus dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, untuk jenjang SD kapan? Kemarin tadi disepakati jenjang SD akan tetap sesuai dengan surat edaran wali kota yang terdahulu, yaitu kita menyelesaikan di semester ini sampai habis. Sampai Desember habis, di awal Januari akan kita persiapkan. Tetapi tadi ada kemungkinan ada piloting untuk polanya, simulasi itu di jenjang SMP itu di bulan Desember. Jadi di bulan Desember nanti ada beberapa sekolah kita tunjuk untuk simulasi bagaimana pembelajaran tatap muka. Ya, karena budaya sekolahnya tadi saya katakan harus ada perubahan. Nah, itu tiga keputusan hari ini. Tapi saya katakan ini juga masih belum menjadi keputusan final karena kita akan melaporkan kepada PLT Wali Kota. Nah, apabila Bapak PLT Wali Kota menyetujui atau maksudnya merestui hasil rapat ini, insya Allah nanti ada surat edaran dari Bapak PLT Wali Kota berkenaan dengan tadi uji coba atau tatap muka secara bertahap di jenjang SMP dan SD. Rencananya mulai kapan, Pak? SMP-nya di awal ya tadi kita kan masih ada beberapa tahap yang belum dilalui ya. Karena itu ada banyak tahapan. Nah, nanti kalau saya sih mungkin perkiraan ya di minggu kedua lah, awal minggu kedua. November. Ya mungkin di tanggal-tanggal 10 ke atas ya. Itu uji coba dulu atau langsung? Itu kan nanti gini, jadi prosesnya itu sekolah akan minta persetujuan. Jadi bukan kita yang menyuruh, bukan ya. Jadi sekolah masuk dulu. Ada beberapa laman atau situs yang harus diakses. Tentunya itu adalah untuk mengetahui kesiapan dari sekolah ya. Nah, dari situ nanti ada verifikasi. Nah, dari situ baru ketahuan nanti ada surat keputusan dari Dinas Pendidikan bahwa sekolah yang diperbolehkan disetujui untuk melakukan tatap muka adalah kelas A-B-C. Nah, seperti itu. Jadi bukan dia yang berjalan dulu lalu enggak, tapi dia izin dulu ke Dinas Pendidikan. Oh, jadi nggak diwajibkan Dinas Pendidikan untuk tatap muka, Pak ya? Bukan, belum. Tidak diwajibkan karena diperbolehkan. Tergantung kesiapan sekolah. Pak, ini kelas nih kan misalnya padat kan, Pak. Yeah. Itu harus jaga jarak. Berarti nggak cukup, Pak, kelasnya, Pak. Apakah ada shift-shiftan, Pak? Ya, memang gitu. Salah satu tadi teknisnya adalah bahwa pembelajaran itu maksimal di dalam di dalam SKB 4 Menteri itu kan 18, artinya separuh dari kapasitas sekolah. Ya, kelas itu. Jadi nanti mereka ya harus ada shift. Ya. Pak, Gitu. dari Dinas Pendidikan mewajibkan guru-guru buat swab atau rapid dulu, Pak, terlebih dahulu untuk Sebelum masuk. Oh iya, nanti kita kan nanti setelah ini rapat kan, jadi hari Senin depan kita akan rapat dengan K3 SMP, sosialisasi dan juga persiapan di sekolah. Gitu ya. Untuk jam masuknya ada di Jam masuk ini akan kita buat tadi ada usulan jam masuk itu akan kita antisipasi tidak serentak misalnya jam 7 enggak semuanya. Untuk kan biar tidak ada penumpukan. Memang rentangnya hanya 4 jam Pak ya. Hanya 4 jam. Pembelajaran satu hari cuma 4 jam. Dengan 4 jam mata pelajaran dia hanya 1 kali istirahat. Ya, 1 kali istirahat dan tidak
warung tidak membuka kantin tidak dibuka. Jadi anak harus berusaha memenuhi semua kebutuhan sendiri masing-masing. Jadi bekalnya bekal masing-masing. Ya, seperti itu. Ada istirahatnya juga berarti nggak? Ada satu kali istirahat ya, tapi tidak ke warung ya.